Guys, aku baru aja mengalami kejadian horor. Tapi ini horornya beda ya, bukan horor yang hantu-hantuan gitu. Menurut aku ini another level of horror. Selama kalian tahu aku suka hal yang horor, ini another level of horror. Tapi ini terhoror banget bagi aku. Kayak dari 10 tingkatan horor, hal-hal kayak gini tuh kayak ada di posisi nomor 2. Kalau misalnya kalian kepo, gue mau siap-siap make up. Gue bisa cerita sambil make up di story, tapi kalau lo nggak kepo ya udah bodo amat, gue nggak story. Coba voting. Gue cerita aja deh ya sambil tutorial make up. Nah, banyak kan yang nanya tutorial make up gue. Pertama gue pakai Vaseline dulu, set. Tapi cuma di bagian-bagian yang mau gue kasih blush, karena blush gue cream blush. Oke, kita perlu, karena di Bali kita perlu sunblock guys. Gue bawa nggak ya? Anjay, bawa dong. Of course, Scarlett. Jadi gue mau cerita guys. Gue nggak akan banyak jelasin soal make up di sini karena gue lebih ke arah mau cerita soal si horor itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak apa-apa cerita hal-hal kayak gini dan diambil hikmahnya. Dan semoga tidak berdampak misinterpretasi dari siapapun ya. Sebenarnya setahu gue ya lanjut. Jadi ceritanya gue itu sebenarnya nggak banyak yang tahu. Yang tahu kayaknya teman-teman dekat gue doang, kayak teman yang dari SMP atau SMA atau teman rumah. Jadi gue itu orangnya sangat sensitif soal pesan-pesan dari sekitar atau dari semesta atau dari mimpi gitu. Jadi sering banget sesuatu hal sebelum terjadi gue tuh udah entah gue mimpiin atau entah lewat aja gitu di kepala gue, terus gue asalnya plos gitu kan, tiba-tiba kejadian. Gue nggak tahu itu namanya apa, tapi gue nggak menganggap diri gue anak indie home gitu ya, nggak sama sekali. Kayak gue lebih sensitif aja dalam menangkap message gitu. Nah, karena gue udah sering kayak gitu dari kecil, awalnya gue denial kan, kayak enggak lah ini mimpi doang, enggak lah ini pikiran doang. Aduh, Karin manggil-manggil gue lagi, jadi gak konsen gue. Pikiran doang. Tapi lama-kelamaan kok makin spesifik dan semakin jelas gitu loh. Kayak, kok yang gue mimpiin spesifik terjadi, kok yang gue mimpiin spesifik ada depan mata gue sekarang gitu loh. Nah itu yang bikin akhirnya gue kayak, oh enggak nih, ada sesuatu yang lumayan spesial, tapi gue juga nggak bisa cerita sama siapa kalau misalkan itu belum terjadi gitu ya guys. Jadi gue kadang lebih hati-hati aja kalau gue dapet mimpi yang lumayan aneh-aneh atau bisikan yang lumayan aneh-aneh gitu. Nah, siang ini gue ketiduran dan gue mendapatkan mimpi. Jadi ceritanya kan kalian tau lah real time sekarang aku lagi ada di mana gitu kan. Aku nggak bisa nyebutin tempat ataupun semuanya yang ada di sini. Pokoknya, dah lu cerita aja, dengerin aja cerita apa yang bisa gue ceritain, yang nggak bisa gue ceritain ya udah nggak usah lu tanya-tanyain gitu ya. Jadi gue beberapa hari ini tuh kayak merasakan sesuatu yang cukup janggal gitu ya. Pokoknya gue merasakan nih, biasanya sebelum dapat hal-hal gitu, gue selalu ngerasa kayak vibes-nya dulu nih, kayak tiba-tiba nih vibes-nya enak nih, gue pasti akan mendapatkan sesuatu nih, info nih dari yang tak terlihat gitu lah ya. Dah nih masih aman, gue masih positive thinking ya kan, masih positive thinking. Nah udah nih, udah mulai aneh nih, cuma gue masih positive thinking. Enggak lah, udahlah nih mau liburan cuy, udah jangan ada kayak gitu-gitu gitu kan. Memang actually nggak ada kejadian-kejadian yang kayak gitu yang mengarah ke, pasti kalian mikirnya setan apa segala macam gitu kan. Nggak ada sama sekali.
orang-orang juga mungkin gak ngerasain yang ada di sekitar gue, maksudnya hal yang creepy atau gimana. Tapi gue merasakan ada sesuatu yang mau disampaikan nih, apa nih gitu kan. Makanya tidur gue itu selama beberapa hari ini itu agak was-was gitu. Kayak biasanya sih yang mau nyampein ini nih kan suka ada di sekeliling gitu ya kan, atau iya merhatiin saat tidur apa gimana, apa ngikutin gitu. Jadi memang bawaannya tuh kita jadi was-was. Nah ya udah nih kan was-was tidur jadi nggak tenang. Cuma emang nggak yang mereka nggak jahat, nggak yang gangguin gue atau memunculkan gitu, enggak sama sekali. Cuma gue agak was-was aja karena mungkin mereka bingung mau mulai ngasih taunya dari mana gitu kan, kayak mau mulai apa ya jelasin ini ya, susah juga jelasin kayak gimana nih cara gue ngasih tahu si orang ini gitu kan. Yaudah akhirnya di siang bolong inilah masuk ke mimpi gue, dan ini adalah hal yang menurut gue lebih serem daripada hal-hal dunia setan, karena ini hal yang cukup gue takutin yang disampaikan ke gue gitu. Seharusnya biasanya kayak gini tuh gue nggak gue ceritain karena kan banyak yang hal yang belum kejadian. Tapi gue nggak tahu kenapa ngerasa kayaknya ini tuh nggak ada hubungannya sama orang terdekat gue banget ataupun berhubungan dengan suatu takdir. Jadi kayaknya gue bisa ceritain gitu. Ini bukan soal kayak tanggal kematian atau apa gitu. Jadi kayaknya ini masih aman buat diceritain karena gue nggak mau nyimpen cerita ini sendiri guys gitu loh. Cerita di mimpi ini sendiri gitu. Nah ceritanya ini tuh lebih tentang gue sebut nama ini cuma sekali ya, karena setelah itu gue akan sebut pakai singkatan karena kepanjangan dan gue takut. Jadi gue mimpi tentang Freemason guys. Kalau kalian nanti nggak tahu, kalian denger dulu terus abis itu kalian baru googling apa itu Freemason. Jadi ceritanya, tadi dulu ada Okarin. Guys, di sini ada Okarin, jadi kalau ada yang ganggu gue bukan setan ya, tapi itu dia. Iya, bukan, denger nih. Repot perempuan jadi lupa gue mau cerita. Oke, mimpi. Nih ya, mimpi. Aduh, susah juga ya sambil bikin eyeliner. Oh, ini yang pada mau tahu cara gue bikin eyeliner. Nah, udah nih. Abis itu, gue barusan di siang bolong ini gue ketiduran nih, ya kan? Ketiduran, akhirnya datanglah si pesan-pesan ini ke mimpi gue ya, karena gue belum cerita sama lu, Dir, pasti lu gak relate deh sama kejadian ini. Terus tiba-tiba gue dimimpiin soal si FS itu ya kan. Ya, Ferdi Sambo. Jadi gak horor nih kontennya, Brengki. Guys, gak jadi ceritanya guys, ada orang lagi tantrum. Rusak semua konten gue dari kemarin sama dia anjing. Kapan gue mau dapet endorse kalau kayak gini? Blow on. Sumpah gue jadi buyar gara-gara si Karin masuk ke sini, vibe-nya jadi udah hilang anjir. Apa lagi? Ada nih banyak yang nanya lipstick aku. Kayak gimana sih Kak lipstiknya, layernya nih aku pakai Hana Sui yang nomor 08, demi apapun ini murah banget, fancy. Ini jadi karena base lipstick itu akan lebih sering dipakai, jangan beli yang mahal-mahal karena menurut aku sayang, dia akan cepat habis. Tapi untuk ombrenya boleh pakai yang mahal. Terus aku ombre pakai Power Stay yang makeover Euphoria. Ini yang B201 Trump. Nah, ininya boleh pakai yang agak mahal, walaupun ini nggak mahal juga sih. Cuman lebih mahal daripada Hana Sui murah banget. Ya, tinggal kita blend pakai jari. Nah, yang terakhir di atasnya itu pakai Dior lip cream yang nomor 959 Rouge. Nah, topnya pakai yang mahal nggak apa-apa guys, karena kalau top tuh kita nggak akan pakai banyak-banyak, paling cuma segini. Nah,
Ulala. Beginilah makeup aku yang kalian selalu tanya-tanyain. Gue bingung apa yang harus gue spill di sini karena makeup gue super simple dan biasa aja, nggak pakai produk banyak-banyak. Gimana nih? Jadi menurut kalian gue lanjut nggak nih cerita horornya? Vibes gue udah hilang.